Salam sejahtera buat semuanya, salam sehat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan kadar glukosa pada suatu bahan dengan metode spektrofotometer dan pakai regen DNSA. Harapan kami pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, memperkaya pengetahuan kita semua tentang cara menentukan kadar karbohidrat dalam suatu bahan. Kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan bahan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa dari makanan yang kita konsumsi, bisa dari bahan-bahan yang kita jumpai sehari-hari. Nah, karbohidrat itu diproduksi, kita tahu semua, dari proses fotosintesis ya di alam dengan adanya bantuan matahari dan ada klorofil, maka CO2 kemudian dengan air akan bereaksi menghasilkan monosakarida dan oksigen ya. Dalam karbohidrat sendiri ada beberapa bentuk. Kalau kita kenal ada monosakarida, ada oligosakarida dan polisakarida. Jadi monosakarida itu akan saling bergabung untuk membentuk oligosakarida, kemudian membentuk polisakarida. Nah, di hasil fotosintesis juga demikian, monosakarida itu akan mengalami polimerisasi menjadi bentuk pati atau selulosa sesuai dengan kebutuhan dari tumbuhan tersebut. Karbohidrat sendiri ada dua jenis gugus fungsional di dalam struktur dari karbohidrat. Ada jenis yang aldehid, ada yang jenis keton. Nah, untuk yang aldehid itu dapat bersifat teroksidasi secara langsung. Sedangkan kalau keton harus diubah dulu, diisomerisasi menjadi aldehid, gugus fungsionalnya baru mengalami oksidasi. Nah, karena mengalami oksidasi maka dikatakan dia sebagai pereduksi. Karena itu kita kenal bahwa ada gula reduksi karena dia mereduksi senyawa lain. Nah, sebagai contoh monosakarida itu suatu bentuk gula reduksi. Contoh yang kita banyak kenal ada glukosa. Nah, ini akan kita coba praktekkan pada kesempatan ini untuk mengukur glukosa tersebut. Nah, pengukurannya dengan menggunakan metode DNSA. Jadi ada DNSA itu regen dinitrosalisilik acid yang dia akan bereaksi dengan glukosa dalam hal ini, kemudian akan terjadi reaksi redoks membentuk 3 amino 5 nitrosalisilik acid. Nah, kemudian si 3 amino 5 nitrosalisilik acid ini akan memberi warna jingga kemerahan. Semakin besar kadar glukosanya, maka warnanya akan semakin pekat juga gitu, sehingga ada korelasi antara warna dengan kadar gitu ya. Nah, di sini seberapa besar kadarnya kita akan ukur dengan menggunakan alat yang namanya spektrofotometer ya. Jadi alat ini bersifat dia menyerap cahaya, mempunyai cahaya, kemudian senyawa itu akan bersifat menyerap cahaya dari spektrofotometer ini ya. Berdasarkan panjang gelombang tertentu maka si senyawa itu akan menyerap. Semakin tinggi glukosanya maka semakin tinggi amino yang dibentuk tadi, semakin besar serapannya begitu. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa menentukan berapa kadar glukosanya. Nah, untuk menentukannya nanti akan ada senyawa standar glukosa yang kita perlukan. Jadi kita menggunakan glukosa pada beberapa konsentrasi, kemudian masing-masing diukur serapannya berapa. Nah, kemudian nanti akan ada muncul persamaan reaksinya. Nah, kalau kita punya sampel, kemudian dia punya serapan, kita bisa balik berapa dia konsentrasinya. Nah, itu secara prinsip proses penentuan kadar glukosa menggunakan metode DNSA menggunakan alat spektrofotometer. Semoga
bermanfaat kegiatan pada kali ini. Setelah kita mendengarkan penjelasan secara teori dari Ibu Betty tentang analisa glukosa dengan DNS, langkah berikutnya saya akan mempersiapkan persiapan-persiapan yang akan dilakukan dalam analisis. Yang pertama, kita akan membuat reagen DNS sebagai reaksi terhadap glukosa. Dalam penentuan glukosa dengan DNSA, kita memerlukan persiapan pembuatan reagen DNS dengan cara kita menimbang 1 gram DNS, kemudian kita campurkan dengan 20 ml NaOH 2 molar, kemudian kita larutkan secara terpisah KNA tartrat 30 gram dengan Aquades, setelah 2 larutan ini mencair, kita akan gabung menjadi 1. Langkah berikutnya, setelah DNS larut, kita akan mencampurkan KNA tartrat yang telah larut ke dalam DNS. Kita tunggu sampai larutan DNS ini menjadi larut dengan sempurna. Setelah larut dengan sempurna, reagen DNS kita tepatkan sampai volume 100 ml dengan Aquades. Setelah kita tepatkan menjadi 100 ml dengan Aquades, maka larutan DNSA telah selesai. Kemudian larutan kita tuang ke dalam botol reagen. Kemudian larutan ini sudah siap kita gunakan untuk analisa glukosa dengan DNS. Setelah pembuatan reagen DNS, kita akan melanjutkan langkah berikutnya dengan preparasi persiapan sampel. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan sampel glukosa yang berasal dari buah melon. Kita telah menimbang sebanyak 10 gram buah melon. Kemudian buah melon yang kita timbang ini akan kita haluskan dengan blender. Buah melon kita tambahkan Aquades.
Kemudian blender kita nyalakan sampai buah melon menjadi benar-benar halus. Setelah buah melon benar-benar halus dan homogen, kita akan tepatkan volume dari sampel menjadi 1 liter dengan cara kita pindahkan sampel buah melon yang telah kita haluskan ke dalam labu takar 1000 ml. Kemudian kita tambahkan Aquades. Kita tambahkan Aquades sampai dengan tanda tera 1 liter. Larutan buah melon kita kocok-kocok supaya homogen. Kemudian sampel buah melon ini dapat kita gunakan untuk anesa glukosa selanjutnya. Langkah berikutnya, setelah kita membuat sampel, kita akan membuat deret standar. Deret standar kita buat dari stok dengan konsentrasi 15 mg per mililiter. Kemudian kita akan buat menjadi deret yang lebih kecil dari 0,25, 0,5, 1, 1,25 dan 1,5 mg per liter. Langkah yang kita lakukan, kita akan memipet dari larutan stok kita pipet dengan volume tertentu. Kemudian kita masukkan ke dalam labu takar. Langkah berikutnya adalah kita mengencerkan dengan Aquades dalam volume 100 ml. Kita tambahkan Aquades sampai dengan tanda tera. Kemudian labu takar kita kocok-kocok supaya larutan menjadi homogen. Larutan pertama dengan konsentrasi 0,25 telah selesai. Selanjutnya, kita akan mereaksikan sampel glukosa dengan reagen DNS. Langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan memipet 1 ml dari sampel glukosa. Kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita akan memipet DNS sebanyak 1 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan sampel glukosa. Larutan DNS sisa kita kembalikan ke dalam botol reagen. Kemudian kita akan
menambahkan Aquades sebanyak 2 ml. Larutan yang telah kita reaksikan, kemudian kita homogenisasi dengan Vortex. Setelah homogen, maka larutan glukosa telah siap direaksikan. Setelah larutan glukosa yang berupa deret standar telah direaksikan dengan DNS, maka deret standar kemudian kita inkubasi di dalam water bath mendidih selama 15 menit. Setelah inkubasi 5 menit di dalam water bath yang mendidih, maka deret standar sampel glukosa dapat kita ambil dari water bath. Kemudian kita dinginkan. Setelah dingin, larutan ini kita tambahkan dengan Aquades. Sampai volume 20 ml. Kemudian kita homogenkan dengan kita Vortex. Setelah keseluruhan dari deret standar dan sampel glukosa kita tambahkan dengan Aquades sampai dengan volume 20, maka deret standar dan sampel glukosa dapat kita gunakan untuk analisis berikutnya, yaitu pengukuran dengan spektrofotometri. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan alat spektrofotometer untuk menentukan besaran absorbansi dari larutan yang berwarna. Adapun prinsip kerja dari alat spektrofotometer ini, di dalam alat ada lampu sebagai sumber cahaya, kemudian ada filter untuk membuat panjang gelombang tertentu. Sinar yang dihasilkan dari filter dengan panjang gelombang tertentu akan dilewatkan ke larutan berwarna yang ditempatkan di tempat yang bernama kuvet. Kemudian sinar yang diabsorpsi akan dideteksi oleh detektor, kemudian akan ditampilkan pada layar monitor. Demikian prinsip kerja dari alat spektrofotometer. Kemudian kita akan menentukan besaran absorbansi dari deret standar dan sampel glukosa yang telah kita buat sebelumnya.
kita akan menara alat ini dengan larutan blanko. Sebelumnya kita akan pilih panjang gelombang yang sesuai. Dalam hal ini kita akan memilih panjang gelombang 540 nanometer. Sampel yang berupa larutan berwarna dalam kuvet kita masukkan ke dalam alat spektrometer. Pertama kita masukkan blanko, kemudian kita tera dengan cara kita menekan auto zero. Setelah absorbansi menjadi 0, blanko kita ambil, kita kembalikan ke tabung reaksi, kemudian kuvet kita bilas dengan aquades. Sisa aquades kita tiriskan. Kuvet yang bersih selanjutnya kita gunakan untuk menentukan deret standar. Sampel dalam kuvet kita masukkan ke dalam alat spektro. Kemudian kita baca besaran absorbansi yang tertera pada layar monitor. Langkah terakhir dalam kita menentukan glukosa secara spektrofotometri dengan DNS adalah kita membuat kurva standar glukosa. Kita akan masukkan nilai konsentrasi dari deret standar dari 0 sampai dengan 1,5 pada sumbu X, dan kita masukkan nilai absorbansi pada panjang gelombang 540 nanometer pada sumbu Y. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan garis linier dari kurva yang kita dapat. Dari persamaan kurva linier ini kita dapat memasukkan nilai absorbansi pada sampel. Kemudian kita lakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan ini kita dapatkan bahwa kadar glukosa pada sampel melon kita dapatkan glukosa sebesar 2,52%. Demikian telah kita bagikan bagaimana kita menentukan glukosa dari buah melon dengan reagen DNS. Kiranya apa yang kita bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.